Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. واسمعوا قوله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم wattaqu Allaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu berada dalam satu persaudaraan, maka perbaikilah tali persaudaraanmu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu diberi rahmat. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita terlebih dahulu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nikmat yang paling berharga itu ialah nikmat iman tambah dengan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tercurah buat junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu marilah kita coba untuk memusatkan segenap hati dan pikiran kita untuk menyimak dan memperhatikan peringatan-peringatan Allah baik yang tertera dalam kitab suci Al-Quran maupun yang dijabarkan oleh sunnah Rasul. Peringatan itu untuk kali ini akan kita kemas dalam sebuah uraian khutbah singkat dengan judul Ukhuwah Islamiyah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, banyak orang yang beranggapan selama ini bahwa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama umat Islam. Padahal kata Islamiyah itu sifat dari kata ukhuwah. Apakah kita pakai alif lam al-ukhuwatul Islamiyah atau tidak? Ukhuwah Islamiyah itu makna harfiahnya persaudaraan yang bersifat keislaman. Artinya persaudaraan yang berlandaskan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Ternyata Islam mengajarkan kepada umatnya agar membangun persaudaraan
dengan semua manusia tanpa memandang suku, bangsa, ras, bahkan juga tidak lagi mengenal perbedaan agama. Kalau hanya persaudaraan umat Islam, itu disebut ikhwanul muslimin, cuma terbatas kalangan sesama muslim saja. Tapi Islam mengajarkan ada 3 tingkatan persaudaraan itu. Dilihat dari segi levelnya. 1 disebut dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan, bahwa manusia pada umumnya berada dalam satu persaudaraan. Kita harus membangun hubungan baik dengan seluruh manusia, tentu dengan catatan selama mereka tidak musuhi kita. Apa dalilnya? Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa Arab, ada bangsa Eropa, ada bangsa Asia, lebih kecil Asia Tenggara, berada lagi negara Indonesia, Malaysia, India, Pakistan. Lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Bukan sekedar mengenal siapa kamu, dari mana kamu, tapi yang diperintah itu bangunlah hubungan persaudaraan. Inilah persaudaraan kemanusiaan, tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat negara, suku, ras, bahkan juga tidak sekat agama. Contoh, ketika kita sedang berada di jalan raya, baik kita mengemudi mobil atau mengendarai motor, ada orang terjatuh tiba-tiba di samping kita, tanpa kita senggol, dia luka berdarah, spontan kita tolong, kita angkat ke tepi, paling tidak untuk menyelamatkan sementara. Tapi pernahkah terbetik di hati kita, sebelum menolong lihat KTP-nya dulu, apa agamanya? Kalau Islam aku tolong, kalau bukan biarkan sendiri. Itulah ukhuwah insaniyah. Maka tidak heran kalau ada satu negara muslim membangun hubungan kerjasama dengan negara lain yang tahu penduduknya yang mayoritas non muslim, kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang politik, kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama di bidang pertahanan keamanan. Itu suatu hal yang wajar-wajar saja. Lalu yang kedua, disebut ukhuwah wataniyah. Watan artinya tanah air, artinya saudara sebangsa dan setanah air. Ada bangsa yang sangat heterogen, terdiri beragam suku, etnik, beragam budaya, bahkan juga ada perbedaan ras. Contohnya saja jauh kita bangsa Indonesia, agama juga beragam. Ada Islam, ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, terakhir Konghucu. Itu saudara kita sebangsa dan setanah air. Karena itu tidak heran kalau ulama-ulama perjuang kita dulu melakukan suatu pernyataan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bahagian tak terpisahkan dari iman. Meskipun ini bukan hadis, tapi sejalan dengan makna sunnah Rasulullah. Ketika Rasulullah berapa langkah
berangkat dari Mekah menuju Madinah di malam hijrah itu. Beliau menoleh melihat kembali ke Mekah. Apa ucapan beliau? Wahai Mekah, negeri kelahiranku, tanah tumpah darahku, kalau bukan aku diintimidasi, diancam oleh orang-orang kafir itu, aku tidak akan meninggalkanmu, wahai Mekah. Ternyata kurang lebih 8 tahun beliau di Madinah. Setelah terbentuk kekuatan, beliau kembali membebaskan Mekah dari kemusyrikan. Penduduk Mekah waktu itu menggigil ketakutan kalau Muhammad akan balas dendam. Tapi beliau menyatakan, siapa yang menyarungkan pedangnya dijamin aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dijamin aman. Siapa yang masuk dalam Masjidil Haram dijamin aman. Barulah tenang hati orang Mekah ketika itu. Ada yang dulunya sering mengancam, sering mengintimidasi Rasulullah dan menzalimi, tapi luar biasa akhlak Rasulullah ketika itu. Inilah yang dipujikan Allah di dalam surat Al-Fath, An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita, saat kita mendapat kemenangan, jangan euforia, jangan sombong, jangan balas dendam, tapi banyaklah memuji Allah, banyak bertasbih, banyak istighfar. Inilah yang ditakwil menjadi bacaan dalam rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini sikap seorang muslim dalam mencapai kemenangan, tidak sombong dan tidak ada rasa balas dendam. Apalagi bangsa kita bangsa yang sangat majemuk. Kalah dan menang suatu hal yang biasa dalam suatu kontestasi, tetapi ketika seorang pemimpin sudah naik menjabat sebagai pimpinan, mereka pimpinan bagi semua rakyat, semua suku, semua partai. Tidak ada lagi pimpinan partai A, pimpinan partai itu, bagi seorang pimpinan yang sudah terpilih. Begitu pula kita rakyat, walaupun kita tidak milih, tapi beliau sudah diangkat, itulah pemimpin kita dalam rangka ukhuwah wataniyah tadi. Lalu yang ketiga, ukhuwah fi dinil Islam. Inilah yang selama ini kita sebut ukhuwah Islamnya. Sebenarnya ukhuwah imannya, persaudaraan orang seiman. Kenapa perlu memelihara persaudaraan orang seiman? Karena di dalam agama Islam yang terjadi banyak perbedaan-perbedaan paham, aliran, dan pendapat. Di dalam bidang akidah namanya firqah, aliran-aliran. Ada yang mengatakan bahwa orang Islam kalau sudah melakukan dosa kafir, karena itu boleh dibunuh. Inilah kaum Khawarij yang sudah mulai muncul di masa Ali ketika terjadi konflik antara Ali dan Muawiyah. Lalu ada yang mengatakan orang yang tidak berhukum kepada Al-Quran kafir, karena Ali dan Muawiyah damai, tidak berpedoman kepada Al-Quran, katanya hanya kepada akal pikirannya saja, dia dianggap kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu makanya mereka membunuh Ali. Sebenarnya ada 4 targetnya: Ali, Muawiyah, Abu Musa juru bicara Ali, Amr bin As juru bicara dari Muawiyah, mau dibunuh keempatnya, cuman Ali yang sempat terbunuh. Inilah awal munculnya garis keras Islam, Khawarij. Siapa itu Khawarij? Setelah dianalisa, mereka adalah orang-orang Arab Badui, Arab pegunungan. Semangat beragamanya kuat, tapi sayang
tidak ditopang dengan ilmu yang memadai. Itu akibat kalau beragama hanya dengan semangat tapi tidak mau belajar, akhirnya yang muncullah kekerasan-kekerasan di kalangan sesama Islam. Dalam pada itu muncul pula aliran yang sangat longgar, bahwa iman katanya tidak ada kaitan dengan amal. Seseorang kalau sudah bersyahadat, dia mukmin sempurna, tidak salat, tidak puasa, tidak tidak berzakat, dia pun sempurna. Inilah Murji'ah. Murji'ah mengatakan amal tidak ada kaitan dengan iman. Sebagaimana amal kebaikan orang kafir tidak akan mempengaruhi kekafirnya. Ini logika yang dipakai oleh kaum Murji'ah, terlalu longgar. Yang tadi terlalu ketat, ini terlalu longgar. Nah, inilah akar terjadinya perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam sendiri. Apa kita akan ikut hal-hal semacam itu? Kalau kita ingin memperbaiki ukhuwah persaudaraan sesama umat Islam, tentu kita akan terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang semacam itu. Karena itu muncullah aliran tengah-tengah. Katanya orang Islam kalau dia berdosa, kalau dia sempat bertobat, dia masuk surga. Kalau tidak bertobat dari dosanya, dia disepuh di neraka, tapi ujung-ujungnya dia masuk surga saja juga. Apa yang menggiring masuk surga? Karena dia bersyahadat. Inilah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham yang banyak diadopsi oleh umat Islam di dunia. Karena mereka mengambil yang moderasinya, mengambil yang jalan tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak pula ekstrim ke kiri. Kaum muslimin sidang rahimahullah. Lalu bagaimana menjaga dan memelihara ukhuwah sesama umat Islam itu? Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat ayat 12-14 ada 6 yang harus kita jaga. Pertama, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan satu kaum, jangan satu golongan merendahkan golongan yang lain. Asa yakunu khairan minhum. Karena boleh jadi orang yang kau hina itu dia lebih mulia di mata Allah. Karena penghinaanmu dia dimuliakan oleh Allah. Kemudian wala talmizu anfusakum. Jangan kau mencela dirimu sendiri. Ketika seorang sahabat mendengar ayat ini, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mungkin orang mencela dirinya sendiri?" Kalau mencela orang lain itu sudah banyak. Kata Rasulullah, secara tidak langsung tidak. Tapi ketika mulutmu lancang mencela orang lain, dia pasti balas, berarti kamu sama mencela dirimu sendiri. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan kau panggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan, dengan gelaran-gelaran yang menyakitkan. Kalau kita memanggil seseorang panggilan dengan panggilan yang dia senangi, itu akan merusak ukhuwah kalau kita memberi gelaran-gelaran tidak baik. Yang keempat, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi prasangka yang berlebihan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebahagian prasangka itu dosa. Berarti ada prasangka yang tidak berdosa, prasangka untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan. Tapi kita tidak mencari kebenaran, hanya ikut-ikut saja prasangka. Ini hanya dosa. Kemudian yang kelima, wala tajassasu. Jangan kau selalu mengintip-intip, mencari-cari kelemahan seseorang untuk mengangkat namamu. Untuk mengangkat nama tidak perlu menjelek-jelekan orang. Terangi lampu kita, jangan dipadamkan lampu orang lain. Ini sikap yang terbaik. Lalu yang terakhir, wala yaqtab ba'dukum ba'd. Hindari ghibah, gunjing, gosip. Satu hal yang belum jelas dulu tegaknya, kita ikut berkutat di media sosial, bahkan juga di media televisi. Belum jelas akar persoalannya, kita langsung menyalahkan satu pihak.
Itu sikap yang tidak baik. Oleh karena itu mari kita jaga ukhuwah Islamiyah. Kita baru saja selesai mengadakan pemilihan kepala daerah. Apakah gubernur atau wali kota? Setelah beliau duduk terpilih, meskipun kita dulunya tidak ikut memilih, tapi ketika mereka sudah terpilih sah, itulah pemimpin kita yang patut kita hargai, yang patut kita hormati. Jaga persatuan dan kesatuan. Dengan demikian Allah akan menurunkan rahmat kepada negeri kita ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana waghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.